memuji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Hari ini kami undang Roh Kudus untuk hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pujian kami, penyembahan kami, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan melalui setiap pelayanan kami dan penyembahan kami, pujian kami, semua hanya bagi Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita, amin. Sama-sama kita mau memuji Tuhan lebih lagi dengan sukacita. Woo! Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami mau angkat pujian kami hanya bagi Engkau, satu nama Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara-saudara kita mau memuji Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa.
ada yang mustahil. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dengan iman. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Sama-sama katakan. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Oh, I know that you can do anything. Say, through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama nyatakan. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Sama-sama dengan iman, dengan sukacita perkatakan. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Say, through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Say, I believe, oh, I believe in you. I believe, I believe in you. Say, I believe, yeah. I believe in you. Sama-sama kita nyatakan. Through you I can do anything. I can do all things, Lord. All things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, oh, I believe. I believe in you. Katakan haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami mau nyatakan, kami mau perkatakan Tuhan Yesus baik buat setiap kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang boleh
Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur kalau di hari Minggu yang indah ini kami boleh bersekutu bersama Engkau. Kami boleh memuji menyembah Engkau, dan saat ini waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita, minggu ini dan 3 minggu ke depan, kita akan belajar mengenai perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Ya, pada minggu ini kita akan belajar ya mengenai perumpamaan 5 gadis ya bijaksana dan 5 gadis bodoh yang ada di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, jika kita membaca kisah perumpamaan di Matius 25 ayat 1 sampai 13, mungkin ada beberapa hal yang melintas ya atau terlintas di benak kita ya. Beberapa di antaranya adalah apakah arti dari bilangan 10 gadis ya. Yang 5 bijak namun 5 bodoh ya. Kemudian apakah ini bilangan yang berbicara mengenai lambang tertentu? Ya, ada lagi, lalu apa arti dari pelita? Kemudian apa arti dari minyak? Ya, banyak pengkhotbah mengatakan bahwa pelita itu adalah minyak, atau minyak itu adalah lambang dari Roh Kudus. Ya, apakah benar demikian? Nah, bagaimana kisah ini kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sekarang? Kira-kira itulah kebenaran firman Tuhan yang akan kita dapatkan pada saat ini. Nah, sebelumnya mari kita baca lebih dahulu di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Pada waktu itu, ya, ayat 1, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 7 katakan, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa lebih dahulu bahwa perikop yang kita baca ini adalah perumpamaan. Ya, perumpamaan. Artinya tidak semua kata-kata di cerita ini dapat diberikan arti atau simbol-simbol tertentu. Contoh ya, ada seorang penjahat X gitu ya, yang sangat sulit ditangkap. Nah, ketika berkali-kali akan ditangkap, ia selalu lolos. Maka mungkin saja di media sosial akan dipenuhi judul, penjahat X yang selalu lolos itu adalah licin seperti belut. Nah, maka kita tahu bahwa yang dimaksudkan arti judul ini adalah bukan berarti penjahat itu adalah belut. Setuju ya? Bukan berarti penjahat ini tidak punya kaki atau hidupnya di lumpur. Tetapi yang dipakai dalam perumpamaan di sini adalah licinnya. Jadi hanya satu pokok saja yang dipakai, yaitu licin seperti belut, karena penjahat ini sulit ditangkap. Sampai di sini kita pahami ya. Jadi kalau kita memahami perumpamaan, kita harus senantiasa memperhatikan
keseluruhan cerita. Kemudian dari keseluruhan cerita kita juga tahu tujuan dari cerita tersebut. Dan biasanya kita bisa melihat tujuan perumpamaan itu di ayat terakhir atau di ayat yang paling awal. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, dalam cerita gadis bijaksana dan gadis bodoh ini ada tujuan dimunculkan ke permukaan. Ya, dalam perumpamaan ini yang dapat dimunculkan yaitu kita lihat di dalam Matius 25 ayat 13. Berjaga-jaga akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi ketika kita membaca Matius 25 ayat 1 dikatakan pada waktu itu ya, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Maka karena ini konteksnya adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, berarti kata itu di ayat yang kita baca tadi menunjukkan pada waktu akhir zaman nanti. Sampai di sini saya harap kita memahami. Nah, jika kita memahami bahwa perumpamaan ini berbicara mengenai akhir zaman dan tidak semua simbol, kata dan bilangan yang ada dapat ditafsirkan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya mengenai penjahat yang licin seperti belut tadi. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, kita belajar memahami sedikit mengenai adat perkawinan di Palestina atau bangsa Yahudi yang saya kutip dari William Barclay. Bagi orang Yahudi, perkawinan adalah suatu peristiwa penting. Kenapa? Yang pertama, seluruh desa hadir. Ya. Kenapa seluruh desa hadir? Karena untuk mendampingi pasangan mempelai masuk ke rumah tangga mereka yang baru. Yang kedua, ya, bagi orang Yahudi, peristiwa perkawinan adalah peristiwa yang penting karena mereka menempuh jalan yang paling panjang supaya dapat menerima ucapan selamat dan doa restu sebanyak mungkin. Yang ketiga, ya, kenapa adat perkawinan orang Yahudi itu suatu peristiwa yang penting adalah sebuah ungkapan Yahudi berkata begini. Setiap orang yang berumur 6 hingga 60 tahun akan mengikuti irama gendang perkawinan. Irama gendang perkawinan. Yang keempat, para rabi sepakat bahwa seorang laki-laki boleh meninggalkan jam belajar hukum Taurat untuk mengambil bagian dalam sukacita pesta kawin. Yang kelima, menurut William Barclay, bagian terpenting dari kisah ini dalam kebiasaan Yahudi adalah pasangan yang baru menikah tidak pergi berbulan madu. Tetapi mereka tinggal di rumah selama 1 minggu, rumah mereka terbuka. Ya, mereka berpakaian seperti raja dan ratu, itulah pekan yang paling gembira sepanjang hidup mereka. Ya, ada istilah jadi ratu, raja dan ratu sehari, tapi di dalam bangsa Yahudi dia seminggu rumah mereka terbuka untuk terima, ya, teman-teman untuk datang. Yang keenam, menurut William Barclay, ya, perkawinan adalah suatu peristiwa yang penting karena teman-teman pilihan diundang ke dalam pesta selama seminggu itu. Jadi karena tidak siap, gadis-gadis bodoh itu bukan hanya tidak mengikuti upacara perkawinan, melainkan juga pekan kegembiraan pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, ketika Dr. Alexander Finlay berada di kota kecil di Galilea, ia melihat 10 gadis berpakaian indah dan sedang memainkan sejenis alat musik. Nah, sementara mereka menari sepanjang jalan di depan mobil, ya, Alexander Finlay berkata begini. Dia bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian pada tour guide-nya gitu ya. Kemudian si penerjemah bercerita begini, bahwa 10 gadis itu sedang menemani mempelai perempuan hingga mempelai laki-laki itu tiba. Kemudian Alexander Finlay bertanya kepada penerjemahnya, kapan bisa melihat perkawinan itu atau mempelai laki-laki itu tiba? Nah, penerjemahnya ini berkata, tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti. Bisa malam ini, ya, besok malam atau lusa malam. Jadi ternyata Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, adalah hal yang biasa di dalam sebuah perkawinan di Palestina ketika mempelai laki-laki datang secara mendadak. Dan adalah hal yang sangat wajar ketika memergoki teman-teman mempelai perempuan itu tertidur.
Dan biasanya di saat itulah mempelai laki-laki akan datang tanpa terduga. Sebelumnya, memang benar bahwa mempelai laki-laki diwajibkan oleh masyarakat untuk mengirimkan seseorang utusan untuk berteriak dia di sepanjang jalan. Lihat, mempelai laki-laki datang gitu ya di sepanjang jalan. Dan hal itu bisa terjadi kapan saja. Maka karena itulah pihak mempelai perempuan harus bersiap sedia untuk menjumpainya. Kapanpun mempelai laki-laki itu akan datang. Dan juga setiap orang yang berada di jalan pada malam hari harus membawa lampu. Perhatikan baik-baik, ya. Setiap orang yang berada di jalan pada malam hari, ya, harus membawa lampu. Ini wajib hukumnya. Supaya apa? Tidak mencelakakan dirinya dan menyusahkan orang lain. Dan ketika nanti mempelai laki-laki itu sudah tiba di rumah tempat pesta, pintunya akan ditutup, ya. Dan mereka yang terlambat tidak diizinkan masuk. Budaya ini adalah kisah kehidupan nyata di desa-desa di Palestina pada masa itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Setelah kita mengetahui kehidupan perkawinan di Palestina, maka kita akan dengan mudah sebenarnya memahami apa yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin sampaikan mengenai perumpamaan ini. Yuk kita perhatikan ya sekarang ya. Perhatikan ya ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Maka kita mengerti sekarang bahwa yang dimaksudkan pada waktu itu adalah pada saat nanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Katakan amin. Artinya ini berbicara mengenai masa yang akan datang. Dan perumpamaan ini bertujuan untuk memberikan peringatan kepada para pendengar di masa itu dan juga pendengar atau pembaca firman Tuhan di masa sekarang. Bahkan di masa yang akan datang sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, kalau kita lihat di ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Artinya adalah di antara orang Kristen sendiri ada orang-orang yang seperti gadis bijaksana. Dan juga ada orang-orang yang bersikap seperti gadis bodoh. Ini sama sekali tidak berbicara mengenai persentase. Persentase bahwa akan separuh orang Kristen siap, separuh lagi tidak siap. Bukan. Ya. Ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal mengenai cara mengartikan perumpamaan. Dan memang jumlah 10 orang dalam perumpamaan ini adalah memang sebuah peristiwa yang biasa terjadi di Palestina. Bahwa 10 gadis dari pihak perempuan siap sedia untuk menunggu datangnya mempelai laki-laki. Jadi tidak ada makna khusus mengenai angka 10 ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, jangan diartikan 10 sebagai 10 hukum Taurat. Atau 5 bodoh dan 5 bijaksana sebagai persentase separuh orang Kristen bodoh dan separuh orang Kristen bijaksana. Pemaknaan ini saya boleh katakan sama sekali keliru. Coba kita baca lagi di ayat 3-4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ini memang kondisi yang tadi saya sudah sampaikan biasa dalam adat pernikahan Yahudi atau Palestina. Bahwa orang-orang yang melakukan perjalanan akan membawa minyak pada malam hari dan saat itu ya para gadis sedang bersiap untuk menyambut mempelai laki-laki. Di ayat 5 dikatakan begini. Tetapi karena mempelai itu lama ya tidak datang-datang juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Perhatikan kalimat ketika mempelai lama tidak datang. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, hal ini seperti zaman sekarang, bahwa kita yang sedang menantikan Kristus namun tidak datang-datang juga. Mungkin sejak sekolah minggu kita telah mendengar bahwa Tuhan Yesus akan segera datang, namun toh tidak datang-datang juga. Jadi memang tidak ada yang tahu kapan Kristus akan datang yang kedua kalinya. Katakan amin. Dan kalimat lalu mengantuklah mereka semuanya lalu tertidur, ini terjadi karena memang sudah malam. Dan ini adalah hal yang alami terjadi dan juga terjadi sesuai dengan kebutuhan manusia untuk istirahat. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Dalam masa sekarang ini, arti kata tertidur kita dapat artikan bahwa ketika kita menantikan Kristus, kita harus tetap mencukupi kebutuhan hidup kita. Misalnya apa? Menjalankan aktivitas bekerja, menjalankan aktivitas sekolah atau lainnya seperti biasanya.
Kita tidak boleh yang namanya menunggu atau menantikan Kristus itu, kita tidak boleh menarik diri dari dunia luar dan hanya di kamar saja. Ya, berdoa saja. Atau senantiasa berada di gereja untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ini tentu sikap yang salah. Katakan amin. Malahan kita harus tetap melakukan aktivitas sehari-hari, melakukan pekerjaan sehari-hari, ya, supaya apa? Supaya kita bisa maksimal. Katakan amin. Dokter tetap menolong pasien, pengusaha tetap bekerja, para pegawai tetap bekerja pada perusahaannya masing-masing, ya. Kemudian pemilik restoran tetap buka, ya, seperti biasa. Driver tetap bekerja seperti biasa. Artinya semuanya harus tetap bekerja seperti biasa. Inilah maksudnya bahwa gadis bijaksana dan bodoh juga sama-sama tertidur. Kenapa? Karena ini adalah hal yang alamiah yang mereka jalani sebagai manusia. Ayat 6. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ya, tadi seperti saya sudah jelaskan di awal. Memang kebiasaan di Palestina bahwa mempelai laki-laki suka membuat kejutan bagi gadis-gadis yang menunggunya. Dan itu merupakan kesukaan tersendiri bila mempelai laki-laki bisa datang dan ketika mereka sedang tertidur dan mengagetkan mereka. Ya, ayat 7-10. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Ayat-ayat ini merupakan inti dari sebuah perumpamaan yang kita bahas saat ini. Namun jangan sampai kita artikan kata demi kata, karena nggak akan cocok nanti dengan ayat firman Tuhan lainnya. Misalnya, ya, kita mengartikan bahwa minyak adalah lambang Roh Kudus. Pertanyaannya, kalau benar bahwa minyak adalah lambang Roh Kudus, bagaimana mungkin gadis bodoh bisa pergi untuk membeli Roh Kudus? Ya, siapakah yang bisa menjual Roh Kudus? Tentu saja ini tidak cocok dengan konsep firman Tuhan manapun di Alkitab. Jadi kita tidak boleh mengartikan perumpamaan secara kata demi kata. Namun yang kita artikan adalah tujuan dari perumpamaan ini. Kita bisa memahami bahwa gadis bodoh ini adalah seperti orang Kristen KTP yang ada di gereja atau Kristen, namun yang malas beribadah. Mungkin bisa. Yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan karena itu mereka tidak siap dengan kedatangan Kristus. Dan ketika Kristus sudah benar-benar datang, mereka sama sekali tidak siap sehingga orang-orang ini kelak akan ditolak oleh Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, inti dari cerita perumpamaan ini adalah mereka yang tidak siap akan kedatangan Kristus pada akhirnya tidak akan dapat masuk bersama-sama dengan Kristus dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Jadi sementara kita masih hidup di dunia ini, kita harus siap sedia untuk kedatangan Kristus yang kedua. Katakan amin. Dengan demikian, kita juga harus tetap melanjutkan yang namanya aktivitas kita seperti biasanya. Kita baca di ayat 11-13. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari, ya, maupun akan saatnya. Ayat 11-13 berbicara bahwa di masa-masa akhir zaman, ya, ketika orang-orang makan, minum, bekerja dan sebagainya. Tolong diperhatikan. Ada yang siap dengan kedatangan Kristus, namun ada juga yang tidak siap dengan kedatangan Kristus. Bukankah hal yang mengerikan, ya, ketika seseorang ada di gereja, rajin pelayanan, namun tidak dikenal oleh Tuhan sendiri? Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita harus benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Untuk apa kita mendapat seluruh dunia kalau akhirnya kita masuk neraka? Terlebih lagi bagi mereka yang sama sekali tidak memperhatikan kehidupan, bahkan kehidupan kerohaniannya. Tidak menunjukkan hatinya kepada Tuhan, hidupnya secara sembrono, ya, mengejar kenikmatan dunia. Maka bagi mereka ini sama seperti gadis bodoh yang pada saat kedatangan Kristus, mereka tidak akan bisa siap dan akhirnya mereka tidak akan masuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada,
Jadi di akhir khotbah ini, saya rindu mengajak agar kita semua beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Carilah Tuhan selama ada kesempatan. Amin. Jangan hanya Paskah dan Natal saja. Namun setiap hari, setiap minggu kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sementara kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, kita harus tetap bekerja sesuai profesi kita masing-masing. Kita tidak boleh menunggu dan menunggu saja, namun tetap menjalankan kehidupan sehari-hari dengan maksimal sampai Tuhan Yesus datang. Amin buat firman Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah meneguhkan dan menguatkan kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang membukakan kepada kami untuk kami hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Untuk kami hidup lebih sungguh-sungguh lagi mencari Engkau selama ada kesempatan. Kami sungguh-sungguh lagi dan kami setia. Kami mau menantikan kedatangan-Mu dengan keadaan siap. Tuhan Yesus, kami mau maksimal. Sementara menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali, kami akan tetap maksimal melakukan tugas tanggung jawab kami sesuai dengan profesi kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that you're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Karena itu saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Dancing my soul, my Savior God to me. Dancing my soul.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.